Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pertama-tama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu KPM yang telah bersedia hadir. Nah, jadi minggu yang lalu kita telah membahas mengenai, ada yang ingat ibu-ibu? Ada. Apa ibu? Nah, kita ulang lagi ya sedikit. Nah, jadi pada sesi yang lalu kan kita pernah membahas mengenai menabung dan meminjam. Nah, jadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwasannya menabung sangatlah penting untuk kita ya ibu-ibu. Jadi usahakan kita rutin menabung walaupun jumlahnya mungkin tidak seberapa. Yang penting ada kemauan dulu untuk menabung, gitu ya ibu-ibu. Ya. Nah, jadi sebelum ibu berhutang juga ibu harus memikirkan terlebih dahulu untuk apa sih ibu berhutang. Nah, keperluan ibu berhutang itu untuk apa? Nah, usahakan ibu berhutang itu terutama untuk memenuhi kebutuhan yang utama dulu. Jangan memenuhi keinginan. Nah, ibu sudah bisa kan membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Sudah bisa kan ibu? Sudah. Nah, jadi ingat ya ibu, usahakan dan biasakan menabung dari sekarang walaupun jumlahnya tidak seberapa. Yang penting ada niat dulu, gitu ya ibu. Ya. Nah, jadi kita ada permainan dulu nih ibu-ibu. Mau kan bermain? Mau. Ya, jadi permainannya gini bu. Nanti ini permainannya senam angka namanya. Nah, jadi nanti ibu-ibu coba berdiri ibu-ibu. Nah, nanti ibu berdiri melingkar searah dengan jarum jam. Kemudian nanti saya berdiri di tengah. Nah, ketika saya menunjuk Ibu Nisa nanti memulai angka dan mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan. Kalau seandainya ibu mengangkat tangan sebelah kanan dan mengarahkan ke sebelah kanan, maka hitungan selanjutnya dilanjutkan oleh kawan ibu yang di sebelah kanan, gitu. Paham ya ibu? Paham. Ya, kita mulai ya. Ibu Nisa, 1. Ya, sudah. Oke, berarti kita sudah gimana? Sudah semangat kan ibu-ibu? Sudah. Terima kasih bu. Tepuk tangan dulu untuk kita. Silakan ibu-ibu. Ya, masih semangat kan? Sudah. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan lagi, kita bagi kelompok dulu nih ibu-ibu. Kita bagi 4 kelompok ya. Ya. Nah, coba Ibu Nisa bagi kelompoknya sebelah sini 4 orang. Ibu Ihsan bagi kelompoknya di sini juga ya. Nah, bagi kelompok. Nah, jadi ini ada alat bantu yang kita perlukan. Ada kertas. Ini bu. Ya. Ya, jadi fokus kita hari ini adalah mengenai jadi sesi hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan usaha ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas di modul 3 dan di sesi 7 mengenai perencanaan usaha. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kan kita sudah belajar tuh ya ibu bagaimana menabung dan bagaimana cara kita mengelola keuangan, ya kan ibu? Ya. Nah, jadi kita baca poster dulu nih ibu-ibu ya. Yang ini bisa kan ibu? Bisa bu? Ya. Baiklah ibu, coba bacakan yang ini bu. Ya, Ibu Nisanya kayaknya malu-malu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, biar saya aja yang bacain. Dengar ya ibu-ibu. Nah, jadi di poster ini bangun usaha dengan siasat yang jitu. Nah, yang pertama, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan
pengetahuan dan keterampilan yang ada. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang keempat, buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk menentukan perkembangan usaha. Yang ketujuh, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat tetap atau menurun. Nah, gitu ya ibu-ibu. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus memikirkan dulu ide usaha apa sih yang sebenarnya kita mau buat, gitu ya ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kumpulkan informasi. Nah, misalkan kita mau buka usaha jualan ikan, gitu ibu ya. Nah, kita yang kedua harus kita lakukan mengumpulkan informasi dulu. Misalkan usaha ikan, nah ibu mengambil ikannya dari mana? Siapa pelanggan ibu, gitu ya? Paham ya? Nah, jadi yang ketiga tadi, cari tahu kekuatan, peluang, dan kelemahan, ancaman yang ada. Nah, kita juga harus mencari tahu kekuatan dari usaha yang kita buka ini apa, kelemahannya apa, dan peluang kita tuh kira-kira bagaimana, gitu ibu ya. Kemudian buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Nah, kita juga harus buat rencana keuangan ibu. Nah, sebelum memulai usaha, kita terlebih dahulu membuat rencana keuangan untuk mengelola usaha kita. Nah, jangan membuka usaha kita tidak membuat perencanaan keuangan, gitu ya ibu-ibu. Ya. Nah, yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Nah, ini penting. Di dalam membuka usaha kita juga harus memikirkan ini pelanggan kita siapa sih sebenarnya. Nah, kita membuka usaha, misalnya usaha ikan tadi. Nah, kita pelanggan kita tuh kita harus menentukan. Kalau kita buka usaha ikan pasti mungkin ibu-ibu yang ke pasar, gitu ya ibu-ibu. Nah, jadi kita harus pikirkan dan rencanakan itu pelanggan kita. Apakah mungkin dengan membuat diskon, misalkan beli satu gratis satu, gitu ya ibu-ibu. Nah, kemudian catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Nah, kita harus mencatat bu, pengeluaran usaha kita berapa. Kemarin sudah pernah belajar kan bu, bagaimana caranya? Nah, jadi kita harus catat pemasukan di dalam usaha, pengeluarannya berapa, biar kita tahu keuntungan usaha kita tuh ada atau enggak, gitu ya bu. Kemudian buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat, tetap atau menurun. Nah, jadi di sini kita juga harus membuat arus kas. Kemarin kan kita sudah pernah belajar ya. Nah, kita membuat arus kas, bagaimana kita mengetahui usaha kita itu semakin tahunan untungnya gimana? Apakah meningkat, ataukah menurun, ataukah tetap? Nah, jadi kalau misalkan meningkat, nah kita sudah, insya Allah sudah tahu kan siasatnya bagaimana. Kalau seandainya terjadi penurunan, kita juga harus lebih ekstra lagi, harus cari tahu di mana sebenarnya kekurangan kita. Nah, gitu ya ibu-ibu. Masih semangat kan? Ya. Semangat ya ibu, harus semangat karena insya Allah pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat bagi ibu. Gitu ya bu. Nah, jadi di sini ada yel-yel dulu nih bu. Bisa kan bu? Nah, jadi kalau misalkan saya bilang uang tidak cukup, buka usaha yuk, gitu ya jawabnya. Nah, jadi gini sambil membuat gerakan ibu, bisa kan? Misalkan kalau saya bilang uang tidak cukup, buka usaha yuk, gitu ya. Sepakat ya? Ayo ibu-ibu sekali. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya, bisa tepuk tangan untuk kita semua ibu. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke langkah 2. Di sini mengidentifikasi ide usaha. Nah, di dalam mengidentifikasi ide usaha ini, yang pertama-tama saya mau
bertanya dulu nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu di sini ada nggak yang udah mulai membuka usaha? Ada. Ada ya. Usaha apa ibu kira-kira? Usaha jual baju. Oh, jual baju ya, bisa bu ya. Nah, jadi bagaimana sih ide itu bisa keluar dari ibu sehingga ibu berkeinginan untuk membuka usaha baju? Oh gitu ya, bagus ya ibu. Terima kasih bu jawabannya. Nah, jadi usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita ingin membuka usaha, sekecil apapun usaha kita, baik usaha kecil, usaha besar, ataupun usaha menengah, nah kita harus memiliki ini bu, kita harus mengetahui dulu, memerlukan rencana yang matang di dalam kita membuka usaha. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya ibu di poster tadi, kita harus memikirkan dulu ide usahanya, kita harus memikirkan pemasarannya bagaimana, kita harus mengumpulkan informasi. Nah, jadi gitu, usaha sekecil apapun yang penting kita harus memiliki perencanaan terlebih dahulu, perencanaan yang matang. Jangan nanti ibu buka usaha hanya sekedar ikut-ikutan, misalnya ibu di sana lagi jualan ini terus jualannya laris. Nah, ibu ikut-ikutan pengen buka usaha yang sama dengan ibu tersebut. Nah, itu nggak bisa begitu bu, karena sebagaimana yang saya bilang tadi, di dalam membuka usaha yang utama itu perencanaan dulu ya ibu-ibu. Usaha sekecil apapun, jadi kita harus merencanakan dulu dengan matang bagaimana ide apa yang kita mau buka, seberapa modal dan keuntungan yang kita peroleh, informasinya kita cari dulu, gitu ya ibu. Ya. Nah, jadi di dalam mengidentifikasi ide usaha itu, kita juga bisa mendata hasil alam dan kondisi lingkungan. Nah, misalkan kita memperhatikan kalau kondisi alam kita, misalnya di sini di sekitar lingkungan kita nih sebenarnya kondisi alamnya apa sih? Gitu bu ya. Kira-kira apa ibu? Nah, jadi sebelum saya melanjutkan lebih jauh, ibu mau nonton dulu ya ibu, biar nggak bosan, nonton dulu ya. Nah, jadi di sini ada cerita Ibu Lili, kita lihat dulu ya ibu. Iya. Nah, udah ya ibu-ibu, udah menyimak kan tadi filmnya? Bagaimana? Ya, sudah ya. Nah, jadi di film A1 yang sudah saya tayangkan tadi, masalah apa yang terjadi pada usaha Ibu Lili? Bisa Bu ceritakan dari film tadi? Ada keluarga dan Oh iya. Oke, makasih Bu jawabannya. Nah, jadi suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Nah, gitu ya Ibu. Jadi Ibu Lili ini kan dia mencoba berjualan ikan gitu ya. Nah, jadi dia belum punya perencanaan usaha nih. Jadi tiba-tiba Ibu Lili melihat ibu yang tetangga dia jualan ikan, dia juga pengen buka usaha jualan ikan. Sementara dia belum punya perencanaan yang matang di dalam membuka usaha. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya ibu-ibu. Paham kan? Nah, jadi usaha sekecil apapun, kalau misalkan perencanaannya tidak matang, tidak ada, maka usaha itu tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi bagaimana Ibu? Sudah jelas? Ya, gimana Bu? Kira-kira ada keinginan untuk buka usaha? ada. Ya, insya Allah ya. Nah, jadi amin. Nah, jadi kita mungkin hanya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu dalam sesi memulai usaha. Nah, jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan. Jangan lupa buku pintarnya dibawa ya ibu-ibu. Ya. Nah, semangat ya ibu-ibu. Ya. Semangat membuka usaha.